Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putri Indasanti dengan NIM 2517051126 dari kelas 2K Akuntansi. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Brahma Widya, ilmu pengetahuan tentang Brahman sebagai hakikat tertinggi. Baik, yang pertama di sini saya akan memaparkan pengertian dari Brahma Widya. Dalam bahasa Sanskerta, Brahma Widya sama artinya dengan teologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau ketuhanan. Teologi dalam bahasa Yunani, teologia yang dibentuk dari kata theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu atau wacana. Brahma berarti Tuhan dan Widya berarti ilmu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Brahma Widya merupakan ilmu yang mengkaji hakikat dan kesejatian Tuhan dalam ajaran agama Hindu, di mana pembahasannya meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan keberadaan dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, saya akan membahas konsep dari Brahma Widya. Kedudukan Brahma Widya yaitu ilmu yang membahas hakikat Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa, memiliki peran yang sangat penting dan mendasar dalam ajaran agama Hindu. Dalam kitab Brahma Sutra I1.1 dijelaskan bahwa jalan untuk mencapai moksa atau nirwana hanya dapat ditempuh melalui pemahaman yang benar dan mendalam tentang Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Secara etimologis, Brahma Widya dapat dimaknai sebagai pengetahuan yang mengkaji kesejatian Brahman beserta seluruh aspeknya. Selanjutnya yaitu ada sumber ajaran Brahma Widya. Yang pertama ada sumber historis. Secara historis, ajaran ini berakar pada kitab-kitab suci Hindu yang paling tua dan mendasar. Weda menjadi pedoman utama dengan bagian-bagiannya seperti Sruti dan Semerti yang membuat penjelasan mengenai hakikat ketuhanan. Yang kedua yaitu sumber filosofis. Dari sudut pandang filsafat, Brahma Widya menekankan bahwa Tuhan tidak hanya dipandang sebagai sosok yang disembah, melainkan sebagai realitas tertinggi yang menjadi dasar keberadaan seluruh alam semesta. Selanjutnya ada model penghayatan Brahma Widya yang dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, animisme, yaitu suatu keyakinan yang menunjukkan bahwa setiap elemen yang ada di alam semesta ini mempunyai jiwa atau roh. Roh dipandang sebagai entitas non-fisik yang selalu hidup sepanjang alam semesta ini masih ada. Yang kedua yaitu dinamisme, yaitu suatu paham kepercayaan yang meyakini keberadaan roh-roh suci serta kekuatan gaib yang melekat pada benda-benda dan tempat tertentu yang dianggap sakral. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta dipercaya memiliki jiwa atau energi spiritual. Selanjutnya ada politeisme, yaitu sistem kepercayaan yang mengakui keberadaan banyak dewa atau Tuhan, di mana masing-masing memiliki karakter, fungsi, dan kekuasaan yang berbeda-beda. Para penganutnya biasanya menyembah dewa tertentu sesuai dengan kebutuhan, situasi, maupun profesi yang sedang dijalani, sehingga pemujaan dapat berpindah dari satu dewa ke dewa yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada monoteisme, yaitu suatu pola keyakinan yang menegaskan kepercayaan terhadap satu Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa. Dalam perkembangannya, paham ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ada monoteisme absolut dan non-absolut. Selanjutnya ada panteisme, yaitu konsepsi ketuhanan dalam pandangan ini menjelaskan bahwa setiap jiwa yang ada pada makhluk hidup pada akhirnya akan menyatu kembali dengan Tuhan dan dikenal sebagai Manunggaling Kawula lan Gusti. Selanjutnya ada henoteisme, yaitu suatu pandangan yang mengajarkan bahwa banyaknya dewa pada hakikatnya berasal dari satu sumber yang sama. Dengan kata lain, yang tampak banyak sesungguhnya adalah satu kesatuan dan yang satu itu dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk atau perwujudan.
Selanjutnya ada monisme, yaitu konsep ini menerangkan bahwa Tuhan bersifat esa atau tunggal, namun kehadirannya meliputi seluruh alam semesta. Tuhan dipandang sebagai hakikat terdalam dan sumber utama dari segala sesuatu yang ada, sehingga seluruh ciptaan berasal darinya. Yang terakhir yaitu ateisme. Konsep ini merupakan pengembangan dari ajaran monisme. Pandangan ini menegaskan bahwa Tuhan sesungguhnya hadir di dalam diri setiap individu. Nah, adapun model pemujaan Brahma Widya yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, Nirguna Brahman atau transenden. Nirguna Brahman adalah bentuk pemujaan kepada Tuhan yang dipahami tanpa wujud, tanpa sifat, dan melampaui gambaran indrawi. Tuhan dipandang sebagai realitas yang abstrak serta tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Yang kedua yaitu Saguna Brahman atau imanen. Saguna Brahman merupakan pemujaan kepada Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk nyata, memiliki nama, rupa, dan sifat tertentu seperti manifestasi dewa-dewi. Melalui simbol atau perwujudan ini, umat lebih mudah memusatkan bakti dan rasa pengabdian. Yang terakhir yaitu gabungan antara Nirguna dan Saguna Brahman. Pendekatan ini memadukan kedua pandangan sebelumnya. Tuhan dipahami sebagai zat yang tanpa bentuk, namun sekaligus dapat menampakkan diri dalam berbagai manifestasi duniawi. Dengan demikian, pemuja dapat menghayati Tuhan baik secara transenden maupun imanen sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan spiritual. Nah, adapun praktik dari Brahma Widya yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari seperti yang pertama yaitu meditasi dan yoga. Praktik meditasi dan yoga digunakan sebagai jalan untuk menenangkan pikiran sekaligus menyelaraskan jiwa dengan kehadiran Tuhan. Yang kedua yaitu sembahyang. Sembahyang menjadi bentuk pengabdian kepada Tuhan yang diwujudkan melalui doa, persembahan, dan rasa syukur. Kegiatan ini mencerminkan bakti serta harapan akan bimbingan dan perlindungan Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu ada pelafalan mantra. Pelafalan mantra berupa kata-kata suci diyakini memiliki kekuatan getaran spiritual yang mampu membersihkan batin, memusatkan konsentrasi, serta membantu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya ada toleransi dan empati. Dengan menyadari bahwa seluruh makhluk adalah ciptaan Tuhan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai, toleransi, dan juga penuh kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu ada introspeksi diri. Introspeksi diri dilakukan dengan mengenali hakikat diri sebagai bagian dari Tuhan. Kesadaran ini akan membimbing seseorang untuk dapat menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar tetap selaras dengan nilai dan ajaran dari Dharma. Baik, sekianlah materi yang dapat saya paparkan mengenai Brahma Widya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.